Maka kumpulan wanita yang solihah ini harus tercipta, harus terbuktikan lewat amalnya. Nah, suami juga jangan menjadikan ini jadi senjata buat marahin istri. Percuma mana emang ngaji deh, percuma ikut majlis taklim ini tuh, tapi begini, balikin lagi aja. Saya ikutan ngaji aja begini, apalagi nggak ikutan. Karena Pak, Yahudi itu tadi saya tuh tadinya acara ini mau di cancel sama Bu Novi. Saya bilang, Bu, kayaknya saya cancel nih yang malam ini di GPA. Tadinya soalnya saya hari ini di Jakarta, pagi itu saya harus ngisi di FI, Fitrah Insani di daerah Cimau. Nah itu yang di cancel karena bentrok dengan acara dadakan aksi bela Indonesia bela Palestina di Monas. Kalau guru yang udah nyuruh datang, saya harus manut, takzim. Di kita tuh ada kenalan kalau sama guru harus takzim, harus mau apapun siap, berangkat siap, kan gitu ya. Kalau militer juga gitu kan, siap salah. Sama Pak, di Ustadz juga begitu. Saya di sini bisa ngeraja, begitu datang Ustadz Bakhtiar Nasir, Boni siap salah juga Pak, langsung merot. Itu bahasa Sunda, cicing. Ke Jakarta siap. Wah, berarti acara hari Minggu harus di cancel, Ahad harus di cancel. Ada dua, satu FI, ada tiga, satu FI, dua jalan-jalan sama istri, tiga GPA. Akhirnya saya cancel dulu yang FI. Udah keluar poster, udah keluar spanduk juga. GPA masuk list Pak, hampir dicoret itu Pak. Begitu hampir dicoret, saya tanya dulu, Ustadz ada agenda lain setelah aksi rapat? Insya Allah beres, nanti lanjut minggu depannya. Berarti siang saya bisa pulang, siang pulang, malam ada di GPA, aman. Contoh yang istri cancel, artinya lebih penting jamaah daripada istri saya. Enggak masalah Pak, eta teh cilaka ke urang. Ngobrol aja gitu. Tadi bela Palestina itu berangkat ke sana penuh orang di sana, luar biasa. Nah sih tadi nggak nyarita itu kira-kira. Kenapa jadi nyarita itu tadi saya? Jadwal Palestina. Setelah biasanya mau kopi teh kieu dah. Nggak bercanda, nggak usah ngerepot-repotin, santai. Ngaji sama lu tuh santai. Ini tuh banyak makanan tapi saya curiga hiasan. Ini mulai pikir nih. Saya tuh suka malu ya sama Kanjeng Nabi ya. Nabi itu kalau dakwah, nanti kita ceritakan temanya nanti. Sini intro dulu sampai jam 11 ya. Lalu tahu saya mulai jam 11. Bela Palestina datang, itu bapak-bapak, ibu-ibunya datang, ini semuanya datang, anak-anak satu keluarga, ada yang datang ke sana. Wah, saya seneng ngelihat yang kompak, sama-sama wah datang. Tapi yang kemudian jadi pikiran sih hebat. Islam itu sebenarnya kalau dipraktekin itu benar-benar bisa menenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Contoh kayak misalkan saya tuh sering langgar lampu lalu lintas kalau malam. Lampu merah pun hajar. Saya tiba-tiba tidak berani melanggar, satu karena CCTV, yang kedua karena takut celaka. Wah, si ayah mobil polisi ya. Enggak Pak, udah tobat saya Pak, serius Pak. Jadi saya mikir Pak, aturan manusia itu kalau ditaati aja tenang. Aturan manusia kalau dilanggar itu akan mencelakakan. Langgar lampu merah, bisa tabrakan. Langgar lampu merah, bisa ditilang. Tapi taat sama lampu merah, taat sama lampu merah mungkin mengesalkan, apalagi kalau ada di stopan Kirchon. Masya Allah, kita bapak bisa kalondri. Lampu lalu lintas terlama se-Indonesia. Setelah lampu lalu lintas yang ada di Surabaya, ini yang paling lama, Kirchon. Maka orang Bandung mah tuh sabarnya luar biasa.
Komo wae kesabaran warga daerah sini mah wah geus katelah Pak. Geus kacaritakeun sa Bandung. Saya bahkan suka cerita ini ke Jogja. Orang yang paling sabar di Indonesia bisa jadi satu orang Ranca Manyar, dua Bala Endah, tilu orang Ujung Berung, Tiung Bandung, Cinunuk, wah paling sabar. Kopo masuk ke peringkat keempat. Kalau laki-laki, maka kalau wanita cari laki-laki yang benar itu orang Kopo, orang Banjaran. Karena pasti sabar. Sabar ngomong ngadepan ibu, sabar. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mar'atus sholihah harus jadi cerminan. Ini saya ngawalin ngobrol kemana-mana baru kemudian kita ngobrol biasa. Kita akan bahas tema tentang meneladani keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari keluarga yang terhormat. Bapaknya yaitu siapa namanya? Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa namanya? Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Talib siapa namanya? Iya. Bapaknya. Iya, mulai ngaco Bu ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sampai sini aja tuh. Nah, keluarganya Rasulullah SAW secara sanadnya itu keluarga yang mulia, terhormat, terpandang. Dan keluarga beliau, beberapa ulama sepakat nasabnya itu ada yang mengatakan nyambung langsung sampai kepada Ismail alaihissalam, sampai kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan kemudian Ustaz Adi Hidayat suka merunutin sampai kepada Nabi Adam alaihissalam dari Sam. Nah, ini secara nasab. Di Arab itu orang dilihat kemuliaannya berdasarkan nasab. Nasab. Makanya Rasulullah SAW menentukan seseorang kriteria menikah itu ada 4 kan. Turkaul mar'atu li arba. Seseorang itu dinikahi berdasarkan 4 perkaranya. Salah satunya wali hasabiha. Dari lihat nasabnya. Kemarin di TSB saya ada kajian rutin tiap malam Jumat pada maghrib sampai isya, ngebahas kitabul akhlak. Itu ada yang nanya di akhir, bagaimana hukumnya seseorang yang menikah? Jadi yang nanya perempuan, saya nikah sama suami saya, diwalikan oleh ayah saya. Ternyata ayah saya baru bilang kalau saya hasil dari hubungan gelap. Saya bilang rata-rata hubungan memang gelap, enak gelap sih. Kalau terang nggak enak. Nah, dia nanya, apakah pernikahan saya sah? Nggak sah. Karena orang yang lahir, yang hamil di luar nikah, anak lah yang apa nggak maksudnya itu? Anak yang lahir dari hubungan gelap, dalam arti gelap itu dia berhubungan sebelum nikah. Dia berhubungan sebelum nikah. Anaknya ini ketika anak lahirnya perempuan, maka ayah kandungnya sekalipun tidak boleh menjadi wali nikah, harus pakai wali hakim. Terus saya tanya, loh kenapa kok waktu itu ayah kamu berani-beraninya menjadi wali nikah? Jawabannya simpel, takut, malu ketahuan sama tetangga dan saudara-saudara. Kayak bilang, malunya itu yang sebenarnya menyiksa hidup dan menyiksa kamu. Kenapa? Sekarang saya tanya, udah punya anak? Udah. Berapa anaknya umurnya? 3 tahun. Bayangin, udah punya anak 3 tahun. Kalau misalnya kita hitung, selama 4 tahun dia nikah, dianggapnya zina. Karena pernikahannya tidak sah. Harus diulang lagi. Nah, ini salah satu contoh nasab seseorang itu harus bagus, harus benar. Lihat, kalau bahasa Jawa ada bahasa bibit, bobot, bebet. Jadi dilihat nih dari mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, lahirnya di mana, aslinya mana. Wah, itu bisa ketebak. Bahkan kalau di Yaman Pak, nyebut asli istri daerah mana asli, itu disebutnya aib Pak. Aurat, bukan aib, aurat. Jadi istri ketika ditanya, Habib istri asli mana?
nggak akan dijawab itu rata-rata. Kenapa? Karena dia menganggap itu aurat. Karena daerah seseorang itu menentukan karakteristik dari wanita itu. Makanya saya bilang wanita yang ada di Bandung sama wanita yang ada di Medan sama-sama wanita, tapi karakteristiknya bisa jadi beda. Ada karakter yang beda, khasnya begitu. Maka kata Rasulullah SAW, silakan cari pasangan yang satu dari nasab oleh hasabiha, keluarganya lihat. Lalu yang kedua walimaliha, lihat dari hartanya. Jangan nikah dengan yang terlalu lebih hartanya. Kenapa? Karena nanti kayak sinetron Indosiar. Loba masalah wae itu. Pasangannya nerima, kan orang tuanya belum tentu nerima. Kan saudara-saudaranya belum tentu nerima. Konflik. Cari yang sekufu secara ekonomi. Ya, nggak jauh beda. Yang ketiga dari wajah maliha, dari wajahnya, kecantikannya, fisiknya, boleh. Lalu yang keempat walidini. Fatwa bisa tari baca. Kalau kamu pengen bahagia dunia dan akhirat, cari pasangan yang terbaik agamanya. Nah, singkatnya gitu. Nah, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah itu lahir dari keluarga nasab yang terhormat, bagus. Ada kebiasaan di Arab berikutnya itu. Salah satunya adalah karena wilayah mereka ini luar biasa tandus. Jadi saya cerita dulu, ada dua imperium besar pada saat itu. Ada Romawi, ada Persia. Persia itu kalau sekarang digabungin kekuatannya sekitar 35 negara daerah timur. Kalau Romawi sekitar 33 negara kalau sekarang. Dua kekuatan yang besar. Mereka nggak pernah mau menyentuh Jazirah Arab, tengah-tengah itu. Nggak mau disentuh. Kenapa? Karena di situ pada saat itu tanah yang gersang dan tidak menghasilkan apa-apa. Disebutnya kaum miskin lah, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang Pak, kaya. Nah, ini salah satu ciri kiamat kan, mendekati kiamat. Kata Nabi, kaum yang dahulu berjalan dengan bertelanjang kaki, suatu saat dia akan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi-tinggi. Jadi udah kebukti belum? Sudah. Nanti ada proyek yang luar biasa lagi di Mekah dan juga di Dubai. Nah, karakter Mekah atau Jazirah Arab pada saat itu karakter yang memang tidak diperhatikan oleh dua imperium besar. Mereka sering berdagang ke Syam, jauh ke Syam, jauh. Nah, di Mekah itu sendiri jadi beberapa kabilah Bani. Dan Bani Hashim yang senantiasa punya kehormatan untuk kemudian punya mengelola Ka'bah. Singkat cerita panjang, Bapak udah mulai mengantuk dan Ibu? Ya siapa suruh judulnya ini Bu? Saya kan nggak mungkin cerita Rasul kalau nggak cerita keluarga dulu, apalagi sirah. Nah, saya singkat. Pada tahun gajah, nah ciri kenapa tahun gajah disebutnya? Dulu karakter bahasa Arab itu selalu menamakan tahun itu berdasarkan peristiwa yang besar. Selalu menyirikan waktu itu dengan apa peristiwa yang besar. Nah di situ disebut tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu ada yang namanya Abraha, seorang raja yang kemudian menguasai di daerah Yaman, kemudian membuat di daerah San'a itu sebuah bangunan yang menyerupai Ka'bah, ingin menyaingi Ka'bah. Namun ternyata bangunan yang menyerupai Ka'bah itu tidak dipakai buat ibadah sebagaimana dipakai di Mekah. Justru dipakai orang kencing, BAB di situ. Nggak terurus. Akhirnya kesel. Abraha akhirnya mengutus untuk kemudian memerangi masyarakat Mekah dengan mengirimkan pasukan-pasukan gajah. Nah, ketika dikirimkan di situ sekitar pasukan bergajahnya dan juga pasukan berkudanya, kemudian pasukan kavaleri, kalau yang jalan itu namanya Pak? Infanteri. Berjalan banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu di tengah perjalanan mereka menemukan domba-domba milik orang Mekah. Mereka sita domba-dombanya, ternak-ternaknya, lalu kemudian berjalan ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Maka di situ bertemu dengan kakeknya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Lalu kakeknya ini bilang, mau kemana? Saya mau menghancurkan Ka'bah. Orang ke Mekah itu udah mengungsi semua, udah meninggalkan Mekah, udah dikosong. Kata Abdul Muttalib, silakan kamu menghancurkan Ka'bah.
Saya cuma minta ternak-ternak saya itu dikembalikan, ternak-ternaknya warga itu dikembalikan. Lalu Abraha tuh nanya, kamu tuh aneh, kami mau menghancurkan Ka'bah, lo kenapa kamu malah mikirin ternak-ternak kamu? Kan kalian itu sangat menyukai Ka'bah, harusnya kalian tuh menjaga Ka'bah, bukan ternak-ternak kalian. Tapi dijawab sama kakeknya Rasulullah SAW, karena Ka'bah itu milik Allah, maka Allah yang akan menjaga. Tapi ternak-ternak yang kamu ambil itu punya kita. Akhirnya dibalikin ternak-ternaknya, tertawa Abraha. Begitu mau nyerang, adalah kemudian ayat surat yang menceritakan tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as alam yaj'al kaidahu wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum. Itu anak saya nanya, Bu. Anak saya Kansa, usia sekarang 11 tahun. Kenapa burung ababil yang bawa batu panas untuk menghancurkan pasukan Abraha, kakinya nggak kebakar? Saya seumur hidup nggak pernah nanyain itu. Anak saya sekarang kepikiran itu. Kok bisa sih? Kan batunya panas nggak apa? Panas. Itu kalau kena tubuh pasukan Abraha melepuh, iya, bahkan hancur. Kok kakinya burungnya kok nggak kebakar? Nah, inilah yang menjadi namanya tadabbur Quran. Hebatnya Allah menjadikan kaki burung yang kecil bisa kuat menahan batu dari neraka itu untuk dilemparkan ke Abraha. Dan setiap batu itu udah ada namanya. Boni misalkan, Asep dan lain-lain. Dikirimin, hancur semuanya. Dan dibiarkan sebagian lari ke Yaman untuk kemudian hancurnya di sana. Singkat cerita, itulah yang kemudian menjadi tahun yang sangat fenomenal, tahun gajah. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah seorang yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Lahirnya Muhammad ini kemudian menjadikan di malam hari itu seperti siang hari, yang pada saat itu api-api Majusi, karena orang Persia itu menyembah api, Romawi Katolik. Maka pada saat itu Yahudi di mana? Pada saat itu, Pak, Yahudi pindah cari tempat di mana Nabi terakhir diutus. Jadi Yahudi itu cari cara gimana caranya Nabi yang terakhir itu harus dibunuh. Jadi emang dari dulu orang Yahudi itu nggak suka sama yang namanya perjanjian. Orang mereka tuh selalu ingkar, nggak mungkin bisa damai sama mereka. Bikin perjanjian tuh nggak bisa. Orang selalu ingkar, egois, dan ngerasa ras mereka paling tinggi. Akhirnya sebagian dari mereka itu tinggal di Yathrib yang nanti berubah nama menjadi Madinah. Maka ketika lahirnya Muhammad bin Abdullah, api-api Majusi padam, lalu kemudian beberapa berhala itu hancur. Malam seperti terlihat siang, keponakannya yang lahir, keponakan dari yang kita kenal dengan nama Abu Lahab, itu pamannya. Ini ucing mau kawin kasihan. Oh lawan itu ucing di itu gitu ya, kasihan ya. Nah, pamannya Rasulullah Muhammad SAW pada satu saking bahagianya, lalu kemudian membebaskan budak lahirnya Muhammad itu, Abu Lahab itu dulu tuh. Lahirnya Muhammad, bebasin budak, saking bahagianya. Tapi nanti 40 tahun kemudian, saya percepat lagi, 40 tahun kemudian Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pamannya ini menjadi pembantah pertama. Bapak kalau ke Sofa Marwah, di antara bukit Sofa Marwah, kalau Bapak keluar, itu kan rumah Khadijah yang tehelnya beda, kotak-kotaknya lebih kecil. Sebelah sananya itu rumah Abu Jahal yang Bapak suka kencingin kalau di sini. Jadi dihinakan. Kesananya rumahnya Rasul. Nah, di sini ada bukit. Nah, di bukit inilah takbir akbar pertamanya Nabi Muhammad SAW. Dipanggil masyarakat Mekah. Ya masyarakat Mekah, bahwa sesungguhnya kalau misalkan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menghancurkan Makkah, Ka'bah, apakah kalian percaya? Percaya wahai Muhammad, karena kau orang yang kami percaya. Gak ada yang paling jujur di kota ini selain kau.
Lalu Nabi Muhammad mengatakan, maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Janganlah kau menyekutukan Allah. Ikutilah aku. Sama-sama kemudian kita tinggalkan segala kesirikan-kesirikan. Wah, pamannya yang paling kenceng. Kamu pendusta wahai Muhammad. Bayangin Bu, yang nolak saudara sendiri, pamannya sendiri. Maka keluarlah ayat di situ. Tabbat yada abi lahabin tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zata lahabin wa hammalatal fi jidha hablum. Ayatnya turun, dipastikan masuk neraka, Abu Lahabnya masih hidup. Kebayang gak kalau Abu Lahabnya tobat? Itu bisa kemudian menghina Quran, berarti Quran salah. Abu Lahabnya tobat. Bayangin, masih hidupnya aja udah dijamin langsung masuk neraka. Bahkan datang sengaja Abu Lahab. Muhammad, bener kemarin turun ayat tentang saya, gitu. Ditantang. Saking hinanya, singkat cerita, Abu Lahab itu meninggalnya busuk bau badannya. Didorong pakai kayu, Pak. Nggak ada yang mau ngemakamin. Di apa sih namanya? Disorokin dan mana tuh? Digituin lah. Sampai pakai taraje tangga. Pakai bambu yang panjang kalau kita pakai kayu sampai ke liang lahat. Begitu sampai ke liang lahat masuk, akhirnya kuburannya itu dipenuhi dengan pasir, makan batu dengan cara dilempari dari jauh, saking bau. Dihinakan. Setiap hari disiksa kecuali hari Senin. Ini yang kemudian suka dipakai dalil atau kita sampaikan kenapa ada orang yang bermaulid Nabi Muhammad SAW. Karena pada hari itu pamannya Nabi itu bahagia ketika lahirnya Nabi. Maka kemudian Allah menahan siksanya khusus di hari Senin. Ketika hari Senin, Abu Lahab nggak disiksa. Kenapa? Dulu Abu Lahab pernah senang Nabi lahir, Muhammad lahir, Abu Lahab senang. Maka Allah memuliakan beliau dengan cara, bukan memuliakan, mohon maaf, Allah meringankan siksaan. Setiap hari Senin nggak disiksa. Karena pernah bahagia dengan kelahirannya Muhammad. Nah ini yang suka jadi. Kenapa ada orang yang kemudian mengadakan maulid? Yang yakin silahkan, yang enggak usah menghina, enak jadi, benar nggak? Halo, assalamualaikum. Udah mulai tunduk ya ibunya. Sekarang nggak bahas rumah tangga nih, bodoh nih, seri nih, tapi nanti pulang nggak bawa apa-apa ya. Sah, singkat cerita seperti itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah itu sampai usia 24 tahun lalu kemudian menikahlah dengan seorang wanita janda kaya yang menguasai 1/3 kekayaan Makkah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah seorang janda yang sangat kaya, pengusaha yang sangat sukses, menikah dengan Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian menjalin hubungan rumah tangga, lahirlah anak yang luar biasa, salah satunya Fatimah Az-Zahra. Fatimah dan Khadijah masuk menjadi 4 wanita terbaik sepanjang masa, bukan versi on the spot. 4 wanita terbaik sepanjang masa. 1, Asiyah, istrinya Fir'aun. 2, Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Khadijah. Yang keempat baru Fatimah. Jadi kalau ibu mau lihat jadi mar'atus sholihah atau pengen jadi mar'atus sholihah, pengen jadi wanita yang terbaik, lihat 4 profil wanita terbaik sepanjang masa itu. Belajar dari 4 itu. Dari Asiyah belajar sabarnya menghadapi suami yang zolim, yang tiap hari bunuh orang, ngaku Tuhan juga. Apakah suami ibu pernah mengaku Tuhan? Belum? Nah, masih aman berarti itu. Ya, kemarin ada di daerah perbatasan Jawa dengan Sunda, ada agama baru namanya Jasun, agama Jawa Sunda. Nama nabinya Tugimin. Tenangan mun salawat oke. Allahumma sholli ala Tugimin. Agak enak. 1 kata asatila itu lucu banget. 1 Asiyah, yang kedua Maryam yang menjaga kesucian dan kehormatan.
meskipun difitnah. Fitnahannya luar biasa. Yang ketiga Khadijah, ini saya nanti cerita. Yang keempat baru Fatimah. Karena kita mau bahas keluarga yang terbaik, ya, keluarganya Maryam itu siapa? Imran, diabadikan di dalam Quran menjadi surat Ali Imran. Asia diabadikan di dalam Quran Kisah, Quran surat Toha. Bagaimana kemudian Asia dari semua kezoliman Fir'aun cuma minta dibangun surga dibangun rumah di surga yang tetangganya langsung tetangganya dengan Allah. Nanti lihat di surat At-Tahrim. Gak akan saya ceritakan sekarang supaya saya diundang lagi. Nah, berikutnya Khadijah dan juga Fatimah. Khadijah dan Fatimah itu satu keluarga. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya Fatimah? Rasulullah SAW. Siapa istrinya Khadijah? Rasulullah SAW. Bayangin. Saya ngetes, masih fokus ya. Cara kopi hidup gitu. Siapa suaminya Khadijah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW. Siapa bapaknya Fatimah? Rasulullah SAW. Bayangin, satu keluarga bisa masukin dua nominasi menjadi wanita terpilih menjadi dua wanita terbaik sepanjang masa. Istrinya masuk, anaknya masuk, berarti hebat banget ini keluarga. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka silakan, sudah ada suri tauladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Jika ingin membingkai keluarga yang terbaik, belajarlah dari siapa? Keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian kita akan pelajari bagaimana keluarganya Nabi, bagaimana pola hidup keluarganya Nabi. Saya sampaikan yang pertama. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apakah ketika memulaikan dakwah itu makin kaya atau makin berkurang hartanya? Halo, assalamualaikum. Ini mulai deg-degan pertanyaannya, bukannya mengganggu kenyamanan kita ini. Ketika mendakwahkan Islam di usia 40 tahun bersama dengan Khadijah, apakah harta Nabi makin banyak atau makin berkurang? Kenapa makin berkurang? Oh, Masya Allah, karena dakwah. Maka ada ciri yang luar biasa, Pak. Saya suka bilang, saya bikin majlis namanya Majlis Raudul Muhibbin, tamannya orang-orang pecinta. Karena modal pertama ibadah kepada Allah ya cinta. Bapak bisa lihat, dicek di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Salah satunya ciri orang yang beriman adalah orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang yang beriman itu kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Bapak kalau lihat di Quran surat Ali Imran ayat ke-13-14-nya kita akan ketemu juga zuyina linasi hubbus syahawati minan nisa wal banina dan seterusnya. Maka sabiqun, orang yang senantiasa mencintai semuanya karena Allah, dia tenang kehidupannya. Kenapa? Karena cinta tertingginya dia cuma satu, sama Allah. Sempurnanya cinta kita udah cuma karena Allah. Ibu mencintai anak karena siapa? Karena Allah. Ada nggak orang yang tidak bahagia punya anak? Halo, assalamualaikum. Ada orang yang tidak bahagia punya anak? Ada. Siapa orang yang bahagia tidak punya apa? Siapa orang yang tidak bahagia punya anak? Orang yang hamil di luar nikah, pengennya diaborsi, luar biasa. Zaman Fir'aun bayi laki-laki dibunuh, zaman jahiliyah bayi perempuan dibunuh, zaman sekarang belum ketahuan laki, belum ketahuan perempuan udah dibunuh. Subhanallah. Ada orang yang bahagia dengan menikah, tapi ada juga orang yang ingin bahagia dengan bercerai. Benar nggak? Ada orang yang bahagia punya anak, tapi ada juga orang yang tidak bahagia dengan punya anak. Ada orang yang pengen punya anak, tapi sekarang muncul ada orang yang nggak pengen punya anak dalam rumah tangga. Nama gerakannya free child, anak gratisan, bebas anak, nggak mau punya anak. Subhanallah, nggak berani ngomongnya di Indonesia, akhirnya ngomongnya di Jerman. Free child itu sangat menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Justru Nabi bilang, saya sangat menyukai umatku itu ketika banyak anak. Kita ngerasa ngurus anak kita sendiri, maka kita akhirnya jadi stres. Coba ibu tanya sama anak ibu, sebenarnya pengen sekolah kuliah atau enggak?
Yang pengen sekolah atau kuliah biasanya ibunya atau anaknya? Coba tanya sama anak Pak. Saya tanya sama anak saya ini, tanya. Setiap misi di sekolah saya tanya, pengen sekolah atau pengen libur? Libur. Enak ada guru atau nggak ada guru? Nggak ada guru. Enak ada PR atau nggak ada PR? Nggak ada PR. Ketika COVID, anak-anak belajar di rumah. Saya tanya ibunya, Bu, stres gak? Belajar ngajarin anak ketika di rumah? Stres. Anaknya saya tanya, Nak, stres gak belajar di rumah? Stres. Dua-duanya sama-sama stres. Kenapa? Anak stres karena tidak ada guru yang lebih galak kecuali ibunya. Ibunya juga stres karena yang harusnya jadi tugas gurunya di sekolah jadi tugas dia. Padahal yang stres siapa? Ustadznya. Kenapa ustadznya stres? Asal tuh paham-paham. Karena keluarga itu ibadah. Ibadah buat siapa? Halo, assalamualaikum. Ibadah buat siapa? Allah. Kalau nggak ada cinta, repot ibadah. Wallahi, nggak ada cinta, repot ibadah. Ibu ngapain sholat supaya tenang? Ibu cari sholat dengan pengen beres hutang. Kita butuh Allah karena ada sesuatu dulu. Ada hutang dulu, baru cari Allah. Sakit dulu, baru zikir sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Yang mabuk aja paham Pak? Tabrakan, dar di Ciwidey, dar, mabuk masih anjing, astagfirullah, masih gitu. Jadi meskipun anjing yang kesebut, astagfirullahnya juga kesebut Pak. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Sebelum sampai Medan terjadi turbulensi. Sebelah saya Nasrani, non muslim. Sebelah saya, ini kisah nyata. Saya ceritain viral juga di YouTube, di TikTok. Sebelah saya non muslim Pak. Begitu naik pesawat, ada turbulensi. Saya bilang astagfirullah. Teman saya juga bilang astagfirullah. Curang deh. Jadi saya nggak jadi deg-degan ya Pak. Saya bilang, nah mana jadi istighfar. Udah. Habis kamu cerain itu langsung. Fitrah manusia itu banyak masalah ingat sama Tuhannya. Kenapa? Karena dia tahu cuman kepada Tuhannya dia menyandarkan segala urusan. Mau agama apa aja Pak? Sama. Mau agama apa aja? Sama. Dia cari sandaran yang paling hebat. Dia cari yang paling hebat selain daripada manusia. Siapa? Tuhan. Yang ngerepotin padahal mah gak bisa insya Allah gitu. Bonus dapat berkahnya Pak Haji. Jazakallah Pak Haji. Mending nggak repot padahal Pak Haji nggak usah. Saya nggak minta kopi padahal tuh. Tapi saya mah gimana? Kalau dikasih alhamdulillah. Nggak ada juga nggak masalah. Nggak pernah mengganggu kebahagiaan saya Pak. Tapi ketika datang ya alhamdulillah. Biasanya kan kalau tahu siang ngarep-ngarep kayak gitu kecewa nantinya Pak. Karena nggak apa-apa. Tapi kadang kalau pulangnya suka dibekelin kayak apa Kartika Sari ya, padahal nggak bisa biasa. Itu kalau di komplek yang lain saya sudah dikasih ini terima rasa apa, tapi nggak usah. Apalagi tadi ya di rumah Pak Haji ada ini, saya lihat ini apa ibu, ada bubur lemu, ada bubur warna hijau, warna putih, santan. Ini bagus, isi saya suka. Tapi saya mah nggak minta bungkus, nggak usah. Nggak usah nggak. Pak Haji idam gitu. Pak Haji nggak. Dan susah ini makan sambil tausiah ada. Ini betul. Jadi Bu, susah. Ibadah nggak pakai cinta susah. Orang tuh kadang butuh Tuhan. Itu karena apa? Udah mentok mau cari siapa lagi? Mau cari siapa lagi? Mentok. Akhirnya dia mengandalkan sesuatu. Siapa? Yaitu yang disebut dengan Tuhan. Tapi Islam itu luar biasa. Islam itu udah menegaskan, loh kamu tuh nggak bisa apa-apa kecuali dengan kuasa dari Allah. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa, nggak bisa. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang menghebatkan kita. Untuk kita bisa datang ke masjid setiap 5 waktu sholat Pak, wah nggak bisa Pak. Kalau bukan atas inayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Yang menghebatkan siapa? Allah. Handi Boni bisa ngomong ini, kalau nggak berlindung dulu sama Allah, repot Pak. Maka diawali dengan doa. Tapi doa datang lisan ya kau subhanaka lagi malam dan inna kandal muhammad. Ya Allah tolong ya Allah.
Oh Maha Suci, Engkau yang Maha Cerdas mencerdaskan, Engkau yang Maha mengetahui lagi senantiasa Maha kemudian memberikan ilmu pengetahuan kepada kami. Alamal insana ma lam ya'lam. Mudah bagimu mengajarkan sesuatu dari yang kami tidak paham menjadi paham. Maka ya Allah, tolong kami berlindung kepadamu ya Allah. Saya harus memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Cerdaskan saya ya Allah. Lisan saya, ketika saya bisa mengatakan ini, bukan sesuatu yang kemudian menjadikan saya itu menjadi hebat. Yang menghebatkan adalah Allah. Gak pernah Pak, Allah gak pernah jadi cita-cita Handi Boni menjadi ustadz. Gak pernah ada cita-cita. Saya dulu pengen jadi dosen Fikom Unpad karena mahasiswinya cantik-cantik. Gak pernah gak kepikiran nih, gak pernah. Ketika udah di jalur itu gimana? Ya udah bener gitu. Maka saya balik lagi, keluarganya Nabi Muhammad SAW itu dibangun dengan satu cinta yang begitu besar kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada syariat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar cintanya. Fa'lamu, maka kenapa kata Quran? Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kalau kita itu diajak untuk berilmu, mengilmui sesuatu. Apa yang harus kita ilmui? Ilmui dulu ilmu tauhid. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, ahabbul a'mali illallahi ta'ala, amal yang disukai, dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka level yang tadi dia butuh sesuatu dulu baru butuh Allah, itu level yang mendingin. Halo, assalamualaikum. Ibu banyak masalah, jadi ingat Allah. Banyak hutang, yang tadinya nggak sholat jadi mulai sholat, itu mending. Nanti level yang diajak lagi yang tadi jadi level sabikun. Kalau level sabikun, dia udah nggak butuh segala sesuatu yang lain untuk kemudian dia dekat dengan Allah. Dia udah cuma menjadikan Allah tujuan satu-satunya. Dia udah bisa ngelihat marahnya istri itu karunia dari Allah, karena melatih suaminya untuk bisa sabar. Ini nasihat buat saya juga, sama latihan juga. Saya sama istri, saking adem ayemnya dulu rumah tangga kita, itu kita bikin buku. Judul bukunya Bikin Nikah Gak Jadi Masalah. Buku jadi, terbitlah masalah. Ternyata saya divalidasi sama Allah. Kamu tuh bikin buku, bikin nikah jadi masalah. Apa kamu ngerasa rumah tangga kamu itu baik-baik aja? Apa kamu ngerasa kamu udah hebat? Apa kamu ngerasa udah paling jago? Kemudian kau bisa mengatakan rumah tangga mereka tuh salah semua, yang benar saya. Divalidasi. Dari situ kita akhirnya benar. Rumah tangga orang itu amal solehnya beda-beda. Gak bisa semuanya tergantung sama dengan saya. Ada yang diuji sama mertuanya, ada yang diuji sama ibunya, ada yang diuji sama kakaknya, ada yang diuji sama adik iparnya, ada yang diuji sama tetangganya, ada yang diuji sama bibinya, macem-macem. Suami istrinya oke, anaknya bermasalah. Suami istri anaknya oke, keluarganya di atasnya, keluarga ibunya atau keluarga bapaknya yang bermasalah. Keluarga bapaknya oke, keluarga ibunya oke, keluarga dianya oke, tetangga rudet. Ada Pak, ini yang di Jawa, tahu nggak Pak? Yang kemudian di benteng rumahnya gitu Pak, yang tangannya banyak. Di sini nggak kejadian kan? Di sini mah jangankan di benteng, pagar imah ge araruh. Kita miskin tuh harus kenima urang ya pagar. Rumah ini mah cuma nggak ada pagar. Hebat. Maka tumbuhnya rumah tangga pertama pakai cinta dari Allah. Kalau nggak pakai cinta dari Allah repot. Cintanya ke Allah. Nah kita sekarang praktek. Maka mulailah Quran surat Al-Dhariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi jin ini diciptakan 20.000 tahun sebelum manusia. Udah ada duluan Pak. Makanya dia lebih paham. Jadi kalau Bapak ngeruqyah, kadang dia ngeruqyah balik kan dia. Enggak. Tapi ya biasa aja lah. Saya kemarin juga kalau mau ngeruqyah tuh lucu ya. Ditinggal kita keluarin sarung juga. Oh, siapain di goloki. Padahal sarung begitu kan enggak ini aja. Nah, kayak sekarang ini jin muslim ikutan tausiah juga. Ada juga, cuman nggak kelihatan. Karena kalau menampakkan ibu luas. Dia nggak bisa, kita nggak bisa ngelihat dia bisa ngelihat. Bahkan di pundak-pundak ibu ada. Contohnya gini, ibu baca Quran, sok jadi nundutan. Beres baca Quran seger. Baca Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la Sadaqallah. Padahal kita lagi ke ruqyah, ibu lagi baca Quran, tiba-tiba terat, halus. Berarti keluar jurikna. Benar. Serius, sok ibu nggak. Kalau muak itu jangan, kalau muak harus ditutup. Karena sesungguhnya jin itu masuk ketika kemudian muak, masuk. Ketika masuk dia hidup dalam aliran-aliran darahmu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau mau benar kita senantiasa termotivasi dalam ibadah, bekam. Bekam itu salah satu sunnah yang kemudian menjadikan bukan hanya kita sehat jiwa, raganya, tapi sehat jiwa juga. Kalau pengen sehat Pak, bekam. Ada bekam yang kemudian disini, tok. Ada yang ditara, ada yang diubun-ubun, dibotakin itu. Bagus itu. Depan, belakang. Rutin minimal maksimal misalkan bisa sebulan sekali. Bagus. Bekam. Insyaallah sehat. Nanti kapan-kapan kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibu diciptakan buat ibadah, bapak diciptakan untuk ibadah. Maka ketika bersatunya, keluar Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, ada di setiap undangan pernikahan. Silakan lihat. Setiap saya jadi khutbah nikah, saya tanya mempelai pria dan perempuannya, udah hafal surat yang ada di undangan? Rata-rata dia bilang, sorry, belum sudah kan aneh Pak, bapak naik mobil, keluar dari rumah, ditanya sama ibu, Pak badai kemana? Kan dijawab, mau kemana? Itu mau ke sana kemana? Kalau nggak jelas apa yang akan terjadi? Bapak keluar dari komplek, kelilingan nunggu. Tapi kalau jelas tahu, saya bisa sampai GPA tahap 3. Kenapa? Karena ada alamatnya. Kalau nggak ada alamatnya, nggak bisa Handibody sampai ke sini Pak. Di sini mana Ustaz? Di GPA, bisa Gria Primata Asri, bisa GPA itu geng pecinta akhwat. Yang mana? Oh Gria Prima Asri yang ada di daerah Bale Endah. Patokannya setelah pom bensin, kalau dari arah Muhammad Toha belok ke kanan sebelum ayam goreng Rencong. Yang seberangnya 100 meter sebelum situ ada Borma. Di depan Borma ada yang jualan kue pie enak.